update perkembangan Jupiter. Tapi ada saran dari saya, jangan pernah mengurangi penyiraman untuk tanaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam White Garden, petani modern, petani anggur. Teman-teman, hari ini saya akan review atau update perkembangan Jupiter. Lihat Jupiter dari jauh aja. Lihat Jupiter update sekitar sekarang tanggal berapa Jit sekarang Jit? Tanggal 28. Kita tanam di tanggal 3 bulan 10. Berarti hampir 3 bulan, sekitar 5 hari lagi, hampir 3 bulan. Nanti kita usahakan di 3 bulan setengah kita akan melakukan proses pangkas pembuahan. Jadi 3 bulan setengah Jupiter akan kita pangkas pembuahan. Nah, sebelum kita review Jupiter, kita akan review dulu bonsai. Ya, ini bisa dilihat. Ini bonsai yang kita buat kemarin. Memang perkembangannya belum bagus, tapi tunas-tunas baru sudah mulai muncul. Tunas baru muncul. Ini sekitar 10 hari. Iya, 10 hari dari proses penanaman di awal. Dan ini varian CRV. CRV rencana mudah-mudahan di usia pohon 3 bulan setengah kita sudah melakukan proses pembuahan. Ini varian Jupiter juga di usia 3 bulan setengah kita akan rencana proses pangkas pembuahan di usia 3 bulan setengah. Tapi ini update perkembangan buah yang sudah muncul tanpa pemangkasan. Bisa kelihatan nggak? Ya, nanti kita akan update perkembangan bonsai ke depannya. Kita langsung aja kita review perkembangan Jupiter. Ya, ini kita sudah update dari mulai tanam tanggal 3 bulan 10, usia pohon 1 minggu, usia pohon 1 bulan, dan seterusnya. Jadi di video-video sebelumnya ini sudah ada. Jadi kalau ngelihat ingin tahu perjalanan sampai ke tahap ini, tonton aja video sebelumnya. Nah, ini kita lihat batang utamanya. Usia pohon tidak terlalu besar, tapi sudah cukup untuk usia pohon 3 bulan. Dan ini sudah akan melakukan proses pembelahan lagi. Batang sudah mulai bergaris, retak. Nah, sekarang ini juga daun menguning di sekitar batang utama. Nah, ini ada kemungkinan terserang jamur karena intensitas hujan yang berlebih, yang akhirnya proses pengeringan di daun tidak maksimal, yang akhirnya air hujan dan daun yang mengakibatkan jamur. Nah, ini nggak ada masalah, nanti juga akan rontok. Nah, sekarang kita rencana akan menghentikan tunas air yang tumbuh di tersier. Ya, ini batang utama kita jadikan sekunder, dan ini tersier yang kita pelihara selama beberapa bulan belakangan ini. Nah, ini tunas air yang tumbuh di tersier, ini kita hentikan. Ya, hentikan. Ya, hitung ya. Dari tersier ini batang untuk kita melakukan pembuahan. Nah, ini kita hentikan di 2 mata tunas atau 2 daun. Kita pangkas. Ya, lihat lagi. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk menjaga bud agar tidak pecah. Nah, fungsi bud. Nah, lihat bud itu apa? Ini adalah bud. Bud itu adalah tunas utama.
yang akan kita pecahkan untuk mendapatkan atau membawa bunga yang akan kita pelihara sampai panen nanti. Kita buang lagi. Bisa lihat di sini. Nah, di sini sudah sempat kita potong, kita hentikan, tapi tumbuh lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita potong lagi aja. Kita sisakan satu lagi. Potong. Ayo Pak, sini Pak. Jangan goyang-goyang Pak. Kita langsung ke treatmentnya. Nah, ini juga bisa dua, kita potong. Yang jauh-jauh. Biar kelihatan teman-teman. Ini juga sudah sempat kita potong. Kita hentikan di 2, 1, 2. Tumbuh. Kita hentikan aja. Nah, ini juga kita buang aja. Ini juga kita buang. Ya. Paling bawah. Nah, ini sengaja kita sisakan 2 daun untuk apa? Untuk menjaga, lihat, tersier, tunas air yang tumbuh di batang utama, tapi tidak kita pelihara. Tapi kita sisakan 2 daun untuk apa? Agar apabila tunas tersier yang tumbuh yang kita pelihara ada masalah, kita bisa menggantinya dengan ini. Tapi ternyata tersier kita aman. Nah, kita hanya menjaga pertumbuhannya aja. Nih, nah ini kita buang aja nih, ya, kita buang. Ini juga rencana untuk menjaga kalau ini ada masalah, tapi ternyata tidak, kita hentikan di 2 daun aja. Ini kita buang di 2 daun, hentikan tumbuhannya, kita hentikan. Nah, di sini, ini sudah kita hentikan pertumbuhan tersiernya, ya, di jarak yang sudah kita tentukan, area yang sudah kita sediakan. Ini tumbuh, tapi belum bermasalah, jadi kita buang aja. Juga di ujung, kita buang. Jadi kita jaga terus pertumbuhannya agar batang utama bisa melakukan pembentukan calon bunga. Lihat ini sudah kita hentikan, dan ini juga sudah kita hentikan, dan dia akan masih melanjutkan tunas air yang kita hentikan itu. Kita buang aja. Ini kita bentuk. Ini juga nih, kita sisakan 2 daun. Ini kita hentikan. Ini kita hentikan juga. Lihat lagi ini. Nah, ini kita hentikan. Kita hentikan 2 daun. Kita hentikan. Ya. Ini atas juga. Kita hentikan. Ini biasanya di saat kita perhentian tunas air yang tumbuh di tersier, dia suka membawa bunga. Nah, tapi itu tergantung teman-teman mau dipelihara atau enggak. Tapi idealnya harusnya kita buang, karena kita berharap buah tumbuh serentak. Karena di saat pembuahan itu treatmentnya harus sama. Jadi kalau untuk mendapatkan buah klaster dengan jumlah banyak, sebenarnya harusnya tidak terlalu sulit. Tapi kita harus lihat resiko atau usia pohonnya. Nah, usia pohon di bawah 1 tahun, menurut saya idealnya buah 20, paling banyak 20 klaster. Nah, di sini pertanyaan juga dari teman-teman, ini akan melakukan proses stres air atau tidak? Nah, untuk Jupiter ini karena usianya masih 3,5 bulan, jadi saya tidak melakukan stres air. Saya biarkan sebelum pemangkasan tetap menggunakan pupuk vegetatif.
karena usia pohon masih membutuhkan asupan nutrisi yang maksimal, yang seimbang, termasuk nitrogen, fosfat, dan kalium, dan unsur mikro lainnya. Jadi saya tetap menggunakan pupuk vegetatif. Nanti di saat pemangkasan, kalau tidak membawa bunga, berarti pupuk vegetatifnya tetap saya lanjutkan. Karena idealnya pohon anggur ini, kalau untuk mendapatkan buah yang maksimal, usia pohon 1 tahun, menurut saya sudah cadangan nutrisinya sudah cukup. Jadi untuk distres air ataupun untuk dapat buah yang maksimal bisa kita dapatkan. Tapi usia pohon masih 3,5 bulan untuk dibuahkan, saya menganjurkan tidak melakukan stres air. Saya menganjurkan, tapi menggunakan stres air itu juga tidak salah, karena tujuan orang menanam anggur berbeda-beda dengan cara yang berbeda-beda. Jadi untuk white garden tidak menggunakan stres air di usia pohon di bawah 1 tahun, karena tujuan utama adalah untuk di fase pertumbuhan di bawah umur 1 tahun. Tujuan utamanya untuk pertumbuhan, memberikan nutrisi yang cukup untuk pohon bisa tumbuh berkembang dengan sehat. Nah, jadi kalau nanti ada bunganya di saat pemangkasan, baru kita menggunakan pupuk generatif. Jadi minimal 3 bulan itu kita di saat dapat bunga 3 bulan kita mengurangi nitrogen untuk pembesaran buah. Nah, hanya 3 bulan kita mengurangi pupuk atau nutrisi nitrogen untuk tanaman kita. Tapi kalau kita mulai dari 1 bulan sebelum pemangkasan, sekitar 4 bulan, bisa-bisa masa pematangan 4 bulan, dan sebelum pemangkasan 1 bulan, berarti bisa 5 bulan pohon kita kekurangan nitrogen. Jadi menurut saya pohon usia muda untuk white garden tidak menggunakan pupuk generatif pra pemangkasan dan tidak melakukan stres air sebelum pemangkasan, tapi akan melakukan pupuk generatif setelah bunga atau setelah pemangkasan menghasilkan bunga. Nah, di sini di saat kita pangkas pemberhentian pertumbuhan, ini juga kadang-kadang akan mengeluarkan bunga. Jadi kita bisa lihat apakah pohon ini sudah siap dipangkas atau belum. Jadi kalau usia pohon di bawah 1 tahun, ya kita lihat apakah dia sudah ada calon bunganya atau belum, dengan cara kita lihat di saat pemberhentian pertumbuhan cabang tersier apakah membawa bunga atau tidak. Nah, di sini kita coba hentikan pucuk-pucuknya. Ya. Ya. Di sini. Kita lihat lagi. Hentikan aja pertumbuhan. Ya. Hentikan. Ya. Nah, nanti kita akan update perkembangan Jupiter di 2 minggu ke depan. Ya, mungkin ya cukup. Sekarang ini sudah melakukan pemupukan di beberapa hari yang lalu.
Jadi sekarang saya akan treatment penyemprotan pupuk MAP Merauke. Ya, ini saya pakai pupuk ini untuk penyemprotan. Ini pupuk majemuk, kandungan nitrogennya 12, jadi masih menggunakan nitrogen, dan fosfatnya 61%. Ini untuk merangsang pertumbuhan pembesaran batang, pertumbuhan akar, dan calon bunga. Nah, ini saya pakai hanya, jadi untuk 1 liter air itu 2 gram. Untuk 1 liter air 2 gram. Nah, ini saya pakai 500 ml, setengahnya. Dan saya takarannya cukup seperti ini. Ya, cukup seperti ini. Nah, ini pupuk ini mudah larut di air, jadi bisa langsung diserap oleh stomata daun dan langsung diproses fotosintesis sama matahari. Ya, kita langsung semprot aja. Nah, kalau bisa penyemprotan di belakang daun, karena stomata untuk tanaman anggur itu ada di belakang, di bawah. Dan ini ciri tanaman, sedangkan kalau tanaman air dia stomatanya ada di atas. Nah, kita pergunakan untuk atas dan bawah juga, tapi terutama kita harus semprot bagian bawahnya biar langsung diserap oleh stomata daun. Batang juga jangan lupa. Ini Jupiter varian yang mudah dipelihara dan cocok untuk para pemula, varian Jupiter ini, dan rasanya unik walaupun buahnya tidak terlalu besar, tapi cukup memuaskan dan memberikan semangat untuk para pemula, karena proses pembuahannya hanya membutuhkan 3,5 bulan menurut saya sudah bisa melihat pembungaan, dan selama pembesaran buah bisa sampai sekitar 90 hari atau 100 hari, jadi sekitar 3 bulanan. Jadi umur 7 bulan pohon kita sudah merasakan panen. Nah, ini pohon daun-daun yang kuning ini kita biarkan aja rontok secara alami. Jadi kalau bisa daun jangan pernah dibuang. Daun di batang yang kita pelihara, ingat, daun di batang yang kita pelihara jangan pernah dibuang dengan sengaja, kecuali berjamur dan berdampak pada daun-daun yang lain. Tapi selagi daun sehat jangan pernah dibuang, karena fungsinya banyak. Fungsinya untuk membantu proses fotosintesis, untuk proses pemasakan nutrisi yang akan disebarkan ke seluruh batang, dan saya biasanya mengidentifikasi penyakit. Jadi kalau seperti ini kuning di bagian sisi, berarti ada karena faktor usia. Ya, usia berarti alamiah, jadi nggak ada masalah. Atau karena jamur. Jika kalau ada bercaknya, ini ada kemungkinan jamur, ada. Tapi kalau misalnya di sini ada kuning, di ujung juga, itu bisa disebabkan penyakit ataupun kekurangan unsur hara. Nah, jadi kalau ini biarkan dia rontok secara alami. Ya, atasnya kita. Batang, jangan lupa. Batang kita semprot secara merata. Mudah-mudahan ya cukup.
Nah, mungkin itu aja video dari saya tentang update perkembangan Jupiter. Tapi ada saran dari saya, jangan pernah mengurangi penyiraman untuk tanaman kita, karena air adalah media untuk menghantar nutrisi pada tanaman. Jadi kalau tanaman kita kekurangan air, otomatis nutrisi tidak akan terserap secara maksimal. Mungkin itu aja video dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam White Garden, petani modern, petani anggur.